Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Z pun melihat di sofa bahwa Raka masih tertidur pulas. Ini pelaku yang memberitahu ke Bara. Kasihan sekali Raka terlihat lelah. Z pun membenarkan selimut yang Raka pakai. Z memilih untuk memasak capcay dan ayam goreng. Z pun sudah lumayan mahir dalam memasak. Dulu saja ia selalu bergantung pada kakaknya, sekarang ia harus mandiri mengurus dirinya dan Bara. Z pun menoleh. Enak banget baunya, puji Raka. Kakak boleh cicip gak? Tanyanya. Z pun mengiyakan. Sedikit kurang garam dek, coba kamu kasih dikit aja garamnya, ucap Raka. Z pun lalu memberi capcay dengan sedikit garam. Ini baru pas. Dert. Halo. Oke baik pak, saya segera berangkat. Terima kasih pak. Tut. Siapa kak? Z menatap Raka. Kakak harus buru-buru ke kantor, tiba-tiba ada masalah mendadak. Kakak mandi dulu ya. Raka pun berlari menuju kamar mandi. Lagi-lagi Z ditinggal. Kenapa semua orang menyukai main pergi begitu saja? Mending aku bawain bekal aja, batin Z. Z pun segera menyiapkan bekal untuk Raka. Ia kasihan jika Raka terus memakan makanan instan. Ini kak, Z udah siapin. Z pun memberi kotak bekal Tupperware pada Raka. Makasih adik kakak yang cantik. Raka pun mencubit pipi Z gemas. Ya udah kakak berangkat ya. Z pun lalu salim. Raka pun melangkahkan kaki keluar. Z pun terpikir ide untuk ke rumah Kak Ria, biar ia tidak kesepian. Bosan sekali selalu saja dirinya ditinggal. Halo kak, apa Kak Risa gak sibuk? Z mau ke situ sekarang. Z di rumah sendiri. Oke Kak Z, tuh. Z pun lalu beranjak dari duduk dan bersiap-siap untuk ke rumah Kak Risa. Assalamualaikum. Tok, ceklek. Z, ayo masuk. Z pun masuk ke dalam rumah Risa. Z pun sangat senang. Rumah yang ramai terus tak pernah sepi, tidak seperti apartemennya yang sepi kerontang. Sepertinya benar usulan kakaknya, jika ingin ramai harus dibakar. Hai, pasti kamu Dika ya? Z yakin pasti ini Dika kembaran Dita. Dika pun mengangguk. Akak sapa? Nama kakak Z. Salam kenal. Z pun mengulurkan tangan. Dika pun tersenyum membalas uluran tangan Z. Kak Z cantik, Dika suka. Sontak wajah Z pun memerah akibat pujian Dika. Apa benar ia cantik, batin Z. Dika juga sangat tampan seperti ayah Dika. Z, panggil Risa dari dapur. Sini Z, aku buat sesuatu, coba deh lihat. Iya kak, bentar. Dika, kakak tinggal ya. Z pun seraya berdiri melangkahkan kaki. Kak Risa buat apa? Z melihat Risa yang sibuk menghias. Aku lagi buat brownies, kamu belajar buat gih, mumpung stok bahan masih banyak. Nanti aku ajarin ya, ucap Risa yang masih sibuk menghias kuenya. Hampir 2 jam Z belajar buat kue, akhirnya sedikit berhasil meskipun buntet tak apalah. Coba kamu rasain. Z pun mengambil potongan kecil kue buatannya. Enak kak, mata Z berbinar, meskipun bantet, tapi Z seneng. Makasih ya kak, ucap Z menatap Risa. Iya sama-sama Z, makanya kamu sering datang ke sini. Biar kita buat inovasi kue lain. Siap kak. Risa pun menidurkan Dika dan Dita di kamarnya. Z pun memperhatikan Risa yang sangat telaten mengurus kedua anaknya. Apa suatu saat aku akan seperti itu? Batin Z. Sepertinya tidak.
Aku hanya sebagai istri pelarian Aak, batin Z. Kamu kenapa Z? Risa menghampiri Z yang ngelamun duduk di sofa. Z lagi mikir aja Kak, apa Z bisa seperti Kak Risa? Sepertinya Z gak bisa. Risa menatap Z bingung, kenapa gak bisa? Risa pun sedikit paham dengan maksud pembicaraan Z sekarang. Risa pun memegang tangan Z, Bara pasti tidak akan melepaskanmu. Di mana-mana tidak ada istri yang mau dipoligami dan rela membagi hati suaminya dengan wanita lain. Pasti yang akan disalahkan adalah istri kedua sebagai tuduhan pelakor dalam rumah tangganya, tapi menurut aku Bara ngelakuin ini gak salah, ini semua salah Naila yang menyia-nyiakan Bara. Andai kamu bertemu Bara sebelum ia menikah dengan Naila, kamu gak akan hidup sembunyi seperti ini. Tapi rencana Tuhan itu indah Z, percaya sama kakak suatu saat kamu bakal dapat balesan dari kesabaranmu ini. Pasti Bara senang kalau dia punya anak dari kamu, Risa tersenyum. Mas Gibran pernah bilang sama aku, bahwa Bara itu menginginkan anak. Cuman bagi Bara itu tidak mungkin, Naila aja seperti itu. Bagaimana bisa ia memiliki anak? Saran aku Z, layani Bara sebisa kamu, lakuin hal yang gak pernah Bara dapat sebelumnya dari Naila. Z pun mengangguk tersenyum, sungguh beruntung ia bertemu dengan Kak Risa yang mengerti perasaannya saat ini. Malam pun tiba. Makan dulu Z sebelum pulang, ucap Risa. Maaf ya Kak Risa, Z ngerepotin di sini. Ih jangan bicara gitu, anggap aja aku ini kakak kamu Z. Aku suka jika kamu kesini terus, aku jadi ada teman cerita. Z pun tertawa malu. Unda, teriak Dika. Apa sayang? Risa menggendong Dika. Dika makan dulu ya, Bunda suapin. Risa pun hendak menyendokkan sesendok ke arah mulut Dika. Gak au, Dika mau Kak Ji yang suapin, rengek Dika manja. Kak Z-nya capek, sama Bunda aja ya, ucap Risa. Gak apa-apa Kak, sini Dika sama kakak. Z pun mengambil Dika dari gendongan Risa. Pesawat mau mendarat ke mulut Dika, Dika pun membuka mulutnya lebar. Risa pun tersenyum melihat anak-anaknya yang begitu menyukai Z. Aku tinggal dulu ya Z mau ngeliat Dita. Iya Kak. Lagi, pesawatnya harus diisi bahan bakar agar terbang tinggi. Nyam. Gibran pun masuk ke dalam rumah dan menampakkan pemandangan Dika yang tersenyum senang pada Z. Gibran pun mengambil ponsel dari sakunya dan memvideo Z untuk ia perlihatkan pada Bara. Assalamualaikum. Yayah, teriak Dika. Ih anak ayah pinter makannya banyak, Gibran mengelus rambut Dika. Bara belum pulang ya? Tanya Gibran. Belum mas, mungkin besok atau gak lusa, jawab Z. Kamu tidur sini aja, daripada sendirian di apartemen. Gak apa-apa Z, anggap aja kami ini keluarga kamu, lagian tuh Bara sering juga ngerepotin kami udah gak apa-apa. Ya udah mas ke atas dulu ya. Dika makan yang banyak ya, gak boleh nakal sama Kak Z, ucap Gibran meninggalkan Z dan Dika. Lagi, Dika pinter, Dika ganteng, Dika baik, puji Z. Kak, Dika pun tiba-tiba mencium pipi Z. Ih hayo cium-cium kakak ya, goda Z menciumi pipi Dika yang mengembul. Dika pun tertawa cekikikan akibat Z yang melawak dan mendusel-dusel. Loh sayang ngapain Disney? Tanya Gibran melihat Risa yang melihat Z dari tangga. Kasian ya mas Z, kenapa Bara harus dipertemukan dengan Z saat Bara sudah menikah? Aku takut kalau Z ditinggalkan oleh Bara, cuman demi Naila yang tidak tahu diri. Gibran pun mengelus bahu Risa, gak usah khawatir sayang, Bara tidak akan pernah buat keputusan yang salah. Ayo ke kamar,
Kita buat adek untuk Dika dan Dita." Gibran pun menggapai pinggang Risa. "Mas, kamu ini mesum, udah sana mandi bau tahu," ucap Risa mendorong Gibran agar menjauh darinya. "Bara Pov, semuanya udah beres?" tanya Bara. "Sudah Pak," jawab para karyawan bersamaan. Bara pun tersenyum mengangguk. "Karena saya udah ngeliat perkembangannya sejauh cukup baik, saya akan memutuskan Pak Yanto menjadi penanggung jawab proyek ini." Pak Yanto bersedia. "Siap Pak, saya akan menanggung jawab proyek ini dan tidak membuat Pak Bara kecewa." "Oke, untung hari ini rapat selesai, terima kasih banyak kerja sama kalian." Para karyawan pun keluar dari ruangan rapat. Ting, ting. Bara pun membuka pesan WhatsApp dari Gibran. "Apa Gibran kangen selama aku tidak di kantor?" batin Bara. Bara pun membuka pesan dari Gibran, dan ternyata itu adalah sebuah video berdurasi 12 detik. Bara mengernyitkan dahi di saat masih loading. "Kenapa Gibran ngirim video? Kalau bokep kenapa cuman 12 detik?" gumam Bara. Bara segera memplaynya. Pesawat segera melandas Tuan." Z menyuapi Dika. "Nyam-nyam." Z pun dengan telatennya mengendong Dika serta menyuapinya. Dika pun mendusel-dusel leher Z. Bara pun mempausenya. "Sit. Anaknya Gibran udah curi start dari gue." "Kak Z Hayung, rambutnya antik kayak Unda," puji Dika. "Benarkah, kakak memang terlahir cantik?" jawab Z. Lagi." Z pun menyuapi Dika lagi dan mengecup pipi Dika. Dika pun mengeratkan pelukannya ke leher Z. Bara pun tersenyum melihat Z yang sangat akrab dengan anak Gibran. Ada sedikit kecemburuan pada Dika. Ia mencium pipi Z dan memeluknya sebelum Bara. Dika persis seperti Gibran, seperti fuckboy dan mendahului Bara. "Apa aku bisa punya anak dengan Z?" gumam Bara. "Pasti Z tidak menginginkannya. Secara aku seperti om baginya." Autor Pov. Z pun pamit pulang pada Gibran, karena Risa yang masih menidurkan Dita. Ia sudah banyak ngerepotin Kak Risa meskipun Gibran memaksanya untuk tetap di sini, namun Z berkekeh pulang. Setengah jam perjalanan Z pun sampai. Ia pun buru-buru melangkahkan kaki masuk karena badan yang terasa sangat lelah. Ia pun menekan password dan segera masuk. Ia pun merebahkan dirinya ke sofa. Menghela napas kasar. "Seperti inikah lelahnya mengurus anak?" gumam Z dengan memejamkan matanya. Z pun lalu bangkit segera masuk ke dalam kamar, segera membersihkan dirinya. Setelah selesai ia pun memainkan ponselnya. "Hampa sekali ditinggal selama ini," batin Z. Z pun meluruskan badannya, pinggangnya yang terasa nyeri sekali. Rasa kantuk pun menyerang dan akhirnya ia terlelap. Pukul 2. Tidur Z pun terganggu saat merasakan sepasang tangan besar melingkari di pinggangnya. Z pun sontak menegang. Ia pun bersiap mengeluarkan pukulan terkerasnya dan siap membalik dirinya. Tidak mungkin Bara yang datang. Karena Bara akan pulang esok lusa, Z pun mengambil ancang-ancang dengan memegang selimutnya. Z pun berbalik sambil menutupi orang ini dengan selimutnya. Plak. "Plak, siapa kamu?" Suaranya familiar sekali. Z pun lalu membuka selimut yang ia bekap pada orang itu. Z pun terdiam mematung. Apa sekarang ia bermimpi jika Bara saat ini di depannya? Bara pun duduk menatap lekat mata Z. Bara pun mendekap Z. Z pun tersenyum lalu membalas pelukan Bara. Bara pun menciumi leher Z. Sungguh ia saat ini merindukan Z. Bara pun melepas pelukannya dan memandang wajah Z. "Pukulan kamu kuat juga Z, badan sakit semua. Kok pulangnya tiba-tiba?" Kan Z jadi kaget kirain penculik. "Cek, mana ada orang mau culik kamu Z, makannya banyak gitu."
Emangnya gak suka Aa pulang? Ih bukan, kenapa gak ngabarin Z dulu, kirain pulangnya lusa. Gimana tadi nyuapin Dika, susah gak? Bara menyikap anak rambut Z di belakang telinga Z. Sedikit tapi Dika bilang Z cantik Tapi, Aa tahu dari mana kalau tadi Z nyuapin Dika? Perasaan Z gak ada PCA. Dari Gibran. Oh, Aa mau dibikinin teh gak? Tanya Z. Boleh, ya udah Aa mandi dulu ya. Kap, satu kecupan mendarat di kening Z. Z pun salah tingkah. Lalu Bara pun bangkit menuju kamar mandi. Z pun membawa teh ke kamar, dan ia pun sudah melihat Bara yang sedang bersandar di kasur. Ini Bara pun mengambil teh dari tangan Z dan segera menyeruputnya. Aa mau Z pijitan gak? Boleh, asal kamu gak capek aja. Z pun menuntun Bara agar kepala Bara berada di pahanya. Z pun memijat pelipis Bara. Gimana proyeknya di sana Berjalan lancar. Z pun memandang setiap jengkal wajah Bara. Kenapa ia tidak bisa memalingkan wajah? Bara pun menatap Z, kangen sama iya. Ngeliatin terus. Gak, biasa aja. Beneran, goda Bara. Bara pun bangkit dan menarik Z ke dalam dekapannya. Mereka hanya diam menikmati. Nyaman. Dan Bara pun tidak ada berhentinya mengecup rambut Z. Pasti kangen ya sama Z. Kalau bilang iya, terus kenapa? Bara menatap balik. Z pun tak sanggup menatap Bara balik. Ia pun menyembunyikan wajahnya yang sudah dihiasi rona merah di dada bidang Bara. Ayuk tidur sayang. Bara pun tiada hentinya mengecup kening Z. Kedua insan itu pun terlelap tidur ke alam bawah sadar mereka. Keesokan paginya Z pun bangun lebih awal untuk membuatkan sarapan Bara. Z pun memasakkan nasi goreng ditambah telur mata sapi. Saat ia sedang memasak, tiba-tiba sebuah tangan melingkar di pinggangnya. Z pun tersontak. Namun ia buru-buru menetralkan. Ia harus terbiasa oleh keadaan seperti ini. Ngagetin tahu, ucap Z. Bara pun hanya terkekeh dan menaruh wajahnya pada bahu Z sebagai pangkuannya. Dan kebiasaannya Bara terus saja mendusel-dusel di leher Z. Mending duduk, bentar lagi matang kok. Z pun merasa geli. Bara pun menuruti omongan Z. Ia pun duduk manis di depan TV sambil menunggu Z selesai masak. Tak lama Z pun datang membawa 2 piring nasi goreng. Ini maunya disuapin kayak Dika, rengek Bara seperti anak kecil. Z pun menyendokkan makanan ke arah mulut Bara. Gimana enak gak? Tanya Z. Lumayan. Istri memang jago memasak, puji Bara. Di sela-sela Bara mengunyah Z pun melahap nasi gorengnya. Ia pun tersenyum menatap Bara dari samping yang sedang asyik menonton TV. Kenapa makin lama makin ganteng, batin Z. Z pun sibuk mengerjakan yang menumpuk sangat banyak. Ia pun menatap malas buku-bukunya. Z menatap Bara di saat Bara memanggilnya. Sayang, apa lihat rengek Bara. Z menatap Bara, masih banyak pernya. Lumayan lah ya udah cepet kerjain. Sejam pun berlalu akhirnya Z pun selesai. Z pun menidurkan kepalanya yang terasa sangat lelah di meja belajarnya. Udah selesai. Bara melihat Z menyandarkan kepalanya pada meja belajarnya. Z pun mengangguk. Ke kamar Z. Z pun menatap Bara di saat Bara masuk ke dalam kamar. Z pun mengikuti Bara. Kenapa tanya Z saat Bara merebahkan dirinya. Gak kangen sama Dikit, ucap Z malu-malu. Cuman dikit beneran. Maunya banyak. Ya udah Z kasih kangennya banyak banget, ucap Z. Bara pun tersenyum.
Bara pun menarik Z lebih dekat dengannya hingga Z berada di atas Bara. Jantung Z pun berdetak kencang, kenapa Bara selalu membuatnya melayang hebat? Kenapa? Dianggurin sejam tadi gara-gara per kamu, makanya mau balas dendam. Cek, Bara pun mengecup wajah Z dengan gemas tiada henti, hingga Z pun terasa geli. Geli, tawa Z. Ini balasan tadi dianggurin sejam. Suaminya gak pulang berhari-hari, datang malah ditinggal ngerjain per. Masa cemburu sama buku-buku Z, aneh. Bara pun mendekatkan bibirnya dengan bibir Z. Panggutan Bara sangat lembut hingga membuat Z melayang-layang, dan Z pun mengeratkan tangannya ke leher Bara. Z menikmatinya, dan Z pun sekarang berada tepat di atas Bara sepenuhnya menindih. Menikmati setiap ciumannya lebih dalam, Bara pun mencoba menahan. Z pun lalu melepasnya dirasa dirinya kehabisan nafas, ia pun mengambil air di atas meja nakas dan meneguknya. Bara pun terkekeh melihat Z. Udah minumnya, udah. Mau lagi, dung. Z pun mematung diam, tidur ya, pasti capek, ucap Z membelai rambut Bara. Iya sayang, cium dulu. Kap, tanpa malu-malu Z pun mengecup bibir Bara cepat. Z pun beralih mengelus-ngelus punggung Bara, sedangkan Bara ia seperti biasa mendusel-dusel dirinya ke leher Z. Dan mereka pun terlelap. Keesokan paginya, Z bangun sekolah, Bara menepuk-nepuk bahu Z. Z nanti kamu kesiangan, mandi dulu biar gak ngantuk lagi. Z ngantuk banget gendong ke kamar mandi ya. Tanya Bara. Z pun mengangguk dan dirinya pun digendong oleh Bara masuk ke dalam kamar mandi. Bara pun menurunkan Z, tutup ya pintunya. Ceklek. Z pun setengah sadar sambil menguyur dirinya dengan sower. Setelah berkutat hampir 15 menit di dalam kamar mandi, Z pun keluar dengan balutan handuk. Ia pun celinak-celinuk, ia pun keluar di saat Bara tidak ada. Segera Z mengambil seragamnya dan cepat memakainya. Ceklek. Teriak Z belum selesai mengancing seragamnya dan cepat-cepat membelakangi Bara. Kenapa balik badan? Sudah melihatnya juga. Lihat apa Z penasaran. Seragam kamu. Cek. Ngelawak. Garing si pangkat. Garing gak lucu, ucap Z. Buruan keluar, udah siapin sarapan. Bisa masak. Z pun melangkahkan kaki keluar menuju dapur. Dan melihat di meja TV, nasi goreng dengan telur yang berbentuk love. Kenapa jadi bucin gini, kekeh Z. Nyam. Enak gak? Enak Siapa dulu yang masak? Suami Z yang ganteng dan tidak pelit. Pengen disuapin. Sini, buka mulutnya. Anak pinter. Z menepuk-nepuk rambut Bara. Serasa Z lebih tua dari Bara. Cepat habiskan, setelah itu antar ke sekolah. Z pun mengangguk. Saat sampai sekolah Z pun tak lupa salim. Setelah itu Bara pun lalu mengecup kening Z dan beralih menarik Z dalam dekapannya. Jadi kangen terus sama kamu. Z akui dekapan sungguh membuatnya sangat nyaman, coba deh kalian rasain. Dert. Bara pun melepas pelukannya dan mengambil ponselnya. Naila, kening Bara berkerut. Siapa Naila, Bara jujur dengan was-was ke Z. Angkat aja, Z juga mau masuk kelas. Z pun segera turun dari mobil Bara, ada goresan luka di dalam hati Z. Namun Naila juga tetap istri Bara. Halo Nay. Halo Mas. Mas nanti sore bisa jemput aku ke bandara? Tanya Naila. Kenapa Nay? Nanti aku pulang Mas, kalau Mas gak sibuk. Iya Mas bisa, gugup Bara.
Ya udah mas, aku matiin, aku lagi beres-beresin baju. Iya Nay. Tut, kenapa Naila tiba-tiba pulang secepat ini, gumam Bara. Bara pun merasa bersalah di saat ia harus berbicara jujur pada Z. Bara pun melajukan mobilnya menuju apartemen. Bara pun sedari tadi hanya mondar-mandir di kamar, kenapa Naila tiba-tiba pulang. Dert, halo Sil, kenapa? Oke, bentar lagi saya nyampe. Bara pun lalu melempar HP-nya asal, ia pun masuk ke dalam kamar mandi untuk mengguyur dirinya dengan shower agar pikirannya tak kacau. Sesampainya di kantor, Bara pun melangkahkan segera ke ruangannya. Pak Bara, tepat waktu, ini Pak bahan materi yang akan disampaikan, ucap Sisil menghampiri Bara. Meeting akan mulai pada 5 menit lagi Pak. Oke, sebentar saya nyusul. Baik Pak, saya permisi. Bara pun memijat pelipisnya, kenapa tiba-tiba Naila pulang? Itulah pertanyaan yang sejak dari tadi memenuhi isi kepala Bara. Bara pun keluar dari ruangannya dan melangkahkan kaki menuju ruang meeting. Arum, mau kemana? Teriak Z saat melihat Arum berjalan menuju kantor guru. Arum pun berbalik badan di saat suara yang sangat familiar memanggil namanya, mau kumpul tugas Z. Tunggu, aku mau ikut Rum. Z pun berlari menuju Arum. Kamu udah kumpulkan? Tanya Arum. Udah, maaf ya pas itu kan kamu UKS, jadi aku kumpul bareng anak-anak lain. Iya gak apa-apa, lagian aku juga pas itu belum ngerjain kok. Mereka pun berjalan bersamaan menuju ruangan kantor guru. Bara pun menghempaskan dirinya ke sofa ruangan kerjanya setelah meeting selesai. Kenapa hari ini ia begitu sangat lelah? Hai bro, Gibran tiba-tiba saja masuk. Bara pun sedikit terlonjak kaget, punya jarinya kan? Tanya Bara. Ketuk pintu, gue ini atasan lo. Santai kali Bar, emosi banget, kayak gak dikasih jatah aja semalam. Ups, keceplosan kan emang iya, haha, ledek Gibran. Bara pun menatap intens Gibran, canda kali baperan banget. Gibran pun lalu duduk di sofa menatap Bara yang terlihat lesu, lagi ada masalah lo sama Z. Bara pun lalu duduk dengan lesu, Naila pulang hari ini terus dia minta gue jemput di bandara. Masalahnya di mana? Naila kan istri lo juga. Kecuali Naila ini pelakor baru lo mikir beban. Tadi waktu Naila nelpon ada Z juga di situ. Waktu itu pas Naila pulang, gue bong sama Z gak pulang karena sibuk sama urusan kantor, padahal gue nginap di rumah nyokap dipaksa karena ada Naila. Ribet banget sih hidup lo, gini ya susahnya punya istri dua. Untung gue cuman satu Risa aja, amit-amit dah. Ya kalau menurut gue Naila kan juga istri lo, ya udah lo bagi waktu aja. Lo bilang sama Z, gue yakin pasti dia ngerti. Gue juga bingung sama hubungan kalian ini. Naila istri lo tapi dia gak menunjukkan perasaan sama lo, sedangkan Z dia istri kedua lo sepertinya sama juga kayak Naila gak ada rasa sama lo. Apa lo itu terlalu jelek ya, kayaknya lo perlu oplas. Lo ngeledek gue, bukannya ngasih solusi. Kalau gue gak pulang, gue titip Z ya di rumah lo. Rumah gue bukan penitipan anak, istri deng. Gue turunin gaji lo, ancam Bara tiba-tiba. Gak deng becanda Bar, serius banget, titip aja gak papa. Lagian Risa juga seneng biar ada temanya. Naila kan belum tahu, mending lo jujur aja ke Naila. Pala lo dua. Serem dong kalau pala gue dua. Gue belum siap, tunggu waktu yang tepat. Deretetete. Naila, pelotot Bara-bara menatap Gibran. Ya angkat bego, ya kali gue yang angkat. Bara pun menggeser tombol hijau. Halo mas. Iya Nay.
Mas, bentar lagi pesawatnya landas, kurang lebih 15 menit. Iya, bentar aku pergi jemput Ye. Ya udah Mas, aku matiin. Tut. Bara pun lalu melempar iPhone 11-nya begitu saja. Sayang kali Bar, jangan dilempar, mending buat gue. Gibran lalu mengambil ponsel Bara yang terteren di lantai. Untung aja gak pecah, dan untungnya lo kaya, desis Gibran. Rusak beli baru. Ya udah sana lo jemput Naila, kebanyakan mikir. Bara pun mengambil ponselnya ranggas dari Gibran. Judes banget teriak Gibran. Bara menunggu di depan pintu kedatangan penumpang. Baru kali ini Naila minta dijemput dan ini perdana bagi Bara menjemput Naila setelah ia menikah lama. Rambut yang ia biarkan tergurai dengan balutan jas hitam putih dan heels, serta sambil menyeret koper. Ia tersenyum pada Bara sambil melambaikan tangan dari jauh. Bara pun terpaku oleh kecantikan Naila dari jauh, ia pun diam mematung. Mas, Naila tersenyum menggoyangkan lengan Bara di saat Bara melamun menatap dirinya. Iya, aku sampai gak sadar, cengenges Bara menggaruk kepalanya. Sini aku bawain kopernya. Naila pun menyerahkan kopernya pada Bara. Sepasang pasutri itu pun berjalan bersamaan menuju mobil. Sungguh pasangan yang sangat romantis jika dari luar kelihatannya gitu. Mas, nanti mampir makan dulu ya, sejak tadi aku belum makan, ucap Naila tiba-tiba mengandeng lengan Bara. Bara pun diam tak menolak, untuk apa ia menolak, Naila juga kan istrinya. Mereka pun masuk mobil bersamaan. Tiba di restoran yang sederhana dan klasik, Naila pun mencari meja pojok dinding kebiasaannya. Diikuti oleh Bara dan segera ia pun memanggil pelayan untuk memesan makanan. Mas, mau makan apa? Tanya Naila. Mas, ngikut aja, jawab Bara. Ting, notifikasi WhatsApp. Ponsel Bara pun berbunyi, dan tertera sebuah pesan WhatsApp. Istriku. Jangan telat makan. Jangan pulang larut malam, saya gak mau ditinggal sendirian lagi. Nanti saya pulangnya agak sore, soalnya saya tiba-tiba ada bimbel tambahan. Ya udah bel masukan udah bunyi, saya mau masuk kelas, sayang Saya bercanda kok Bara pun menatap pesan itu sedikit tersenyum samar. Kenapa Ze harus bercanda padahal serius pun tak masalah bagi Bara. Sungguh Bara sangat senang. Kenapa Mas senyum-senyum sendiri? Naila menatap suaminya yang senyum sendiri melihat HP. Gak apa-apa, ini si Gibran ngelawak, biasalah, kamu tahu sendiri, jawab Bara Bong lalu menetralkan ekspresi wajahnya lagi. Selesai makan ia pun segera menuju ke rumah kediaman orang tua Naila. Setibanya di rumah orang tua Naila, Bara pun segera turun dari mobil. Tak lupa dengan Bara yang menurunkan koper milik Naila. Assalamualaikum, Ma, ceklek. Naila, Mama Naila pun berbinar saat Naila di depannya saat ini. Pulang kok gak ngabarin Mama dulu? Mama pun memeluk Naila. Bara juga jarang sekali kesini. Bara pun tertawa pelan, sibuk Ma, kerjaan kantor gak bisa ditinggal. Ayo masuk dulu, kalian ini pada sibuk semua. Mereka pun ke dalam rumah. Ze pun mengurungkan niatnya untuk pulang. Ia pun memilih untuk mengambil bimbel tambahan dan hanya beberapa orang saja yang mau ikut. Yah, cukup lumayan di kelasnya setengah murid mengikutinya. Arum pun tidak bisa ikut karena mamanya sedang sakit, jadi Ze pun duduk sendiri kedua dari depan. Boleh aku duduk sini? Tanya Hanif tiba-tiba datang. Ze pun mengangguk. Arum kemana? Tanya Hanif. Mamanya sakit, jadi dia pulang duluan. Jadi Hanif ini pindahan dari kelas sebelah. Ia dipindahkan karena Hanif tidak betah dengan kelas sebelumnya. Untung banyak duit jadi ya semua gampang.
Guru pun tak lama datang, kelas bimbel pun dimulai. Kelas pun berakhir dan Z pun melangkahkan kaki keluar kelas. Z, ia menoleh. Kenapa Nif? Pulang sama siapa? Ayo sama aku aja, lagian aku sendiri juga. Gak usah Nif. Gak apa-apa Z, gak usah sungkan, anggap aja ini sebagai balas jasa pas itu kamu udah lajarin aku. Z pun diam, ya udah aku mau. Mereka pun berjalan menuju parkiran motor sekolah. Z pun berhenti di tempat biasa, perempatan lampu merah yang tidak jauh dengan apartemennya. Berhenti di sini beneran? Hanif bingung. Rumah kamu di mana? Di sana, tunjuk Z asal. Kenapa berhenti di sini? Gak apa-apa, aku antar sampai depan rumah kamu. Gak usah Nif, aku mau beli sesuatu juga di Indomaret, untung saja ada Indomaret di depan sana. Oh gitu, ya udah, kalau udah sampai rumah PC aku ya. Biar mastiin aja kamu udah sampai. Iya Nif, makasih ya, hati-hati di jalan. Hanif pun tersenyum, motornya pun berlalu pergi dari hadapan Z. Z pun menghela nafas lega, sampai kapan ia harus berbohong. Vio. Z pun segera pergi menuju apartemennya. Saat Z masuk, tampak gelap. Berarti Bara belum pulang. Z pun mengecek ponselnya namun Bara belum membalas WhatsApp-nya. Terakhir dilihat padahal sejam yang lalu, kenapa gak dibalas, cuman dibaca doang, gumam Z. Z pun segera masuk kamar dan segera membersihkan dirinya yang terasa lengket. Jam pun sudah menunjukkan pukul 8 malam namun Bara pun juga belum pulang, rasa kantuk pun menyerang. Arg, kenapa A belum pulang sih? Z udah ngantuk, tapi gak bisa tidur. Gak ada yang meluk. Z pun menelpon Bara, namun tak ada jawaban, padahal berdering. Ia pun memilih untuk mengerjakan sambil menunggu Bara, dengan sedikit kesadaran mata yang tidak bisa diajak kompromi. Z pun merasakan tangan yang sedang melingkar di pinggangnya, ia pun membuka mata. Ia tersenyum saat ini Bara ada di depannya. Z pun sudah berada di kasur, pasti Bara yang mengangkatnya. Z pun menompang tangan melihat wajah damai Bara saat tidur, tangannya menyurusuri setiap jengkal wajahnya. Hingga berhenti di bibir milik Bara, Z memegangnya pelan. Bibir ini yang selalu mencium Z. Wajah Z pun terasa panas, pasti saat ini wajahnya merah akibat pikirannya yang ambigu terhadap bibir Bara. Tahu ah ganteng, gak usah diliatin terus. Bara pun membuka mata menatap Z. Z pun sontak gugup, apa ia baru saja ketewa. Kap, kap, dua kecupan itu pun mendarat di kening dan bibir mungil Z. Bara memegang pipi Z, tersenyum padanya. Kapan pulang? Sekitar sejam yang lalu. Kenapa PC Z gak dibalas? Tadi Z telepon tapi gak diangkat. Bara pun bukannya menjawab, ia malah menciumi leher Z. Geli jawab dulu, Z lagi ngomong. Besok aja ya jelasin, capek. Z pun mengangguk, ia pun menyembunyikan wajahnya pada dada Bara. Ia merasakan aroma parfum khas suaminya itu. Tadi kata pengawal, kamu pulang sendiri. Bara merasakan bahwa kepala Z mengangguk. Kenapa pulang sendiri, gak minta jemput pengawal? Tapi janji ya jangan marah. Kenapa harus marah, selama kamu jujur sama Z makin mengeratkan pelukannya, tadi Z diantar pulang sama Hanif, abisnya dia maksa, ya udah Z ikut. Tapi selama pulang, gak macam-macam kan dia. Gak ya udah maklumin. Tidur besok harus sekolah. Bara membalas pelukan Z. Paginya celah matahari di kaca pun membangunkan tidur Z. Saat Z bangun kok seperti ada yang aneh. Badannya terasa dingin, agak ada angin yang menerpa kulitnya langsung.
Kok gue gak pakai baju? Z melihat dirinya yang tidak memakai baju tapi masih memakai celana. Plak, ngapain Z semalam? Kenapa Z gak pakai baju? Z menutupi dirinya dengan selimut ia tarik. Bara pun mengucek-ngucek matanya. Sakit sayang, ringis Bara. Kan kamu sendiri yang semalam bilang kepanasan, padahal A udah nyalakan AC-nya. Bong, gak mungkin Z kepanasan. Beneran Z, gak bong, buktinya bawah kamu kesakitan gak? Kalau macemin kamu semalam, Bara menatap Z. Z mengerutkan kening, bawah. Ucapnya pelan. Aduh kenapa otak Z jadi blow on gini, gak bisa mikir arah pembicaraan bong. Z gak mau tahu harus tanggung jawab kalau Z hamil gimana. Lah lagian kalau kamu hamil, kan ada suami kamu. Bodoh, bong, jahat. Z pun berdiri melangkahkan kaki ke kamar mandi dengan balutan selimut yang ia bawa. Z pun masih kesal terhadap Bara, apa baru saja Bara merebut harta berharga milik Z. Kenapa tadi harus bahas bawah, maksudnya apa? Z mencoba berpikir keras. Bawah kamu kesakitan gak? Maksudnya bawah apa sih? Bisa aja Z gak sadarkan diri makanya sakitnya hilang. Otak kenapa jadi absurd gini sih? Gak bisa nyantol cepet. Jahat. Z mengguyur dirinya dengan sower untuk menutupi isak tangisannya. Apa baru saja om-om itu mengambil seluruh hidup Z? Z pun keluar kamar melihat Bara yang sedang memakai celemek di badannya. Sana minggir, biar Z aja yang masak. Biar aja yang masak sayang. Minggir, ketus Z. Bara pun menghentikan kegiatannya lalu menatap Z. Lah Z nuduh gue perawanin dia. Batinnya. Padahal semalam dia sendiri yang buka baju, udah gue paksa jangan ngeyel. Ia pun memainkan ponselnya dan melihat notifikasi WhatsApp. Pagi mas, jangan lupa sarapan, tumben sekali Naila perhatian. Nih suapin, manja Bara. Makan sendiri. Gak mau. Dasar om tua nyebelin, umpat Z pelan. Bara pun masih bisa mendengar umpatan Z. Ia tertawa pelan. Z pun menyuapi Bara. Kamu marah sama gara-gara. Diem lagi makan. Tapi beneran gak? Diem. Udah Z bilang diem juga. Z males denger suara berisik. Kalau ngomong lagi sekali, Z berhenti suapin Bara pun menghela napas gusar, dan tetap saja fokus mengunyah makanannya dengan melirik sekilas ke Z. Meskipun Z asyik dengan film SpongeBob-nya. Setelah sampai sekolah mereka pun masih melakukan ritual seperti biasa. Z menyalimi Bara dengan Bara yang mengecup kening Z lalu mendekapnya. Minta maaf ya kalau salah. Tapi gak tahu salah apa. Z diam tak menjawab. Bara pun melepas pelukannya. Ditatapnya mata Z, tapi belum selesai Bara berbicara Z pun lalu membuka pintu mobil dan turun begitu saja. Kenapa gue didiemin gini? Bara mengacak-ngacak rambutnya frustasi. Padahal semalam gue gak macemin dia. Bara mendudukkan dirinya di kursi kebanggaannya. Di pikirannya saat ini adalah Z, kenapa Z tiba-tiba judes? Apa ia baru saja menuduh Bara memperkosanya? Bukannya jika itu beneran terjadi sudah menjadi hal wajar bagi suami istri. Tok, masuk. Pak Bara ada yang ingin bertemu. Petik 2. Suruh aja masuk, perintah Bara. Raka, saya permisi pak. Oke, ngapain lu kesini? Tinggal telepon aja kalau perlu. Raka pun duduk di sofa ruangan itu. Gue cuman mau nanya, proyek yang lu datangin kemarin di sana gimana? Berjalan baik. Gue diutus sama Pak Ogi untuk mengawasi proyek itu. Karena Pak Yanto kepala yang bertanggung jawab,
cedera kakinya. Nah gue disuruh ngelapor ke lo dulu, baru berangkat ke sana. Oke gak apa-apa, biar urusan lo di sini digantikan sama yang lain. Ya udah gue kembali kerja, besok gue berangkat. Petik 2. Rak tunggu bentar, kenapa? Lo lagi ada masalah sama Z? Tanya Bara. Gue, gak ada, kenapa memangnya? Tadi pagi dia dingin banget sama gue, padahal semalam mesra aja. Lo tahu gara-gara apa? Dia nuduh gue semalam macemin dia, gara-gara tadi pagi dia gak pakai baju. Raka pun tertawa mendengar omongan Bara. Padahal dia sendiri yang maksa buat buka baju karena kegerahan. Gue udah bilang jangan, dia ngeyel. Ya harusnya Z mikir dong kalau gue udah ituin dia, emang dia gak kerasa sakit apa gimana ya? Tapi lo beneran gak grepe-grepe adek gue kan? Gak lah anjing, gue masih sadar bro. Lah lo gak tahu aja, betapa susahnya gue nahan semalam, sampai gak bisa tidur, gara-gara Z buka baju doang. Marah-marah gak? Tanya Raka. Sedikit. Judes amat sih. PMS kali, biasanya sih dia gitu emang. PMS, datang bulan maksud lo? Bara meyakinkan pertanyaan Raka. Iyalah, on banget sih lo CEO, pendidikan tinggi belonnya gak ketulungan, ya kali datang bintang. Gak lucu anjir garing, emang cewek PMS gitu, marah-marah. Lu inget gak waktu dulu Susi PMS? Kebayang gak tuh kayak singa lepas dari kandang. Buset ngerik gue, gidik Raka. Oh iya gue inget, bisa gitu ya. Bara memikirkan bingung. Dahlah gue mau balik, sabarin, Z emang gitu kok tapi aslinya hatinya baik kayak malaikat. Jangan lu grepe-grepe adek gue, inget, ancam Raka. Raka pun meninggalkan ruangan Bara. Lah gue barusan diancam. Dia kan istri gue. Bukannya itu haknya dia ngasih ke gue. Nikah, gak nikah. Sama aja puasa batin. Bersambung.